Hari ini kita akan membahas tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Bagaimanakah cara untuk menentukan penyelesaiannya? Baiklah, kita akan jelaskan mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Perhatikan baik-baik. Untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut trigonometri itu terdiri dari rumus cos, sin, dan tan. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu rumus jumlah dan selisih cos dan sin. Perhatikan. Oke, yang pertama untuk rumus cos. Jika terdapat cos alfa ditambah beta, maka kita dapat menuliskan rumusnya dalam bentuk. Oke, silakan sambil ingat-ingat rumusnya ya. Cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa dikali dengan cos beta dikurang sin alfa dikali dengan sin beta. Oke, ini merupakan yang disebut dengan rumus jumlah kosinus ya. Karena di sini tandanya adalah plus. Itu rumus jumlah dua sudut untuk kosinus. Kemudian untuk rumus selisih dua sudut kosinus ya, bisa kita tuliskan di sini. Cos alfa dikurang beta itu sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Perhatikan baik-baik. Mengapa di sini cos-cos, di sini sin-sin ya. Ini juga cos-cos, di sini sin-sin. Pertama, untuk agar memudahkan kita mengingatnya, kosinus ini bisa kita beri kepanjangan ya. Cinta, O-nya adalah orang, S-nya adalah sejenis ya. Jadi cinta, orang, sejenis. Makanya di sini ya tetap cos-cos, artinya sejenis ya, sama-sama cos. Cos-cos, di sini sin-sin. Kemudian karena cintanya adalah sejenis, maka ketika di sini tandanya tambah, maka di sini menjadi kebalikan atau terlarang gitu ya. Kalau tambah kebalikannya adalah negatif karena tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu ya. Cinta orang sejenis ya, itu kan tidak boleh ya, homo atau gay gitu ya. Makanya ketika tambah di sini menjadi negatif. Ya, intinya untuk mengingatnya kebalikannya lah begitu. Dan untuk cos yang selisihnya itu menjadi cos-cos ditambah sin-sin. Ini tetap sejenis ya, karena cinta orang sejenis ya. Ini sejenis. Kemudian ini juga sejenis, cos-cos sin-sin. Kemudian tandanya kalau di sini negatif menjadi positif karena tidak sesuai. Jadi kita balik ya, negatif jadi positif. Oke, silakan ingat-ingat, itu cara mengingatnya ya, bukan cara mendapatkannya, tapi cara mengingatnya. Untuk bagaimana cara mendapatkannya nanti kita bisa bahas di lain kesempatan. Kemudian untuk rumus jumlah sinus ya. Sinus alfa ditambah dengan beta itu rumusnya adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Oke, untuk yang selisihnya sin alfa dikurang beta itu sama dengan sin alfa cos beta ya dikurang cos alfa dikali dengan sin beta. Oke, untuk sin ya itu terserah kalau kita punya kepanjangannya tersendiri ya yang mudah mengingatkan kita. Tapi yang jelas kalau sin ya itu tidak sejenis di sini ya. Di sini sin cos kemudian berubah menjadi cosin gitu ya. Di sini juga sin cos, di sini menjadi cosin gitu ya. Tapi yang mencari ciri khas dari sini itu adalah tandanya tidak berubah ya. Tandanya tidak berubah ketika positif, di sini tetap positif, ketika negatif di sini juga tetap negatif ya. Jadi silakan kalau punya kepanjangan sendiri untuk cara mudah mengingatnya silakan dibuat ya. Itu tadi contoh saja yang di atas, cinta orang sejenis. Sin misalkan sayang Indonesia ya kan, misalkan begitu ya. Atau apalah yang kira-kira kalian bisa mudah dengan gampang mengingatnya dan ada hubungannya dengan bentuk rumusnya gitu ya. Oke, silahkan ingat-ingat.
Kalau cos ya itu jenis selalu cos sin dan tandanya berubah ya. Kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Kalau untuk sin alfa tambah beta sama dengan sin cos tambah cosin gitu kan. Kalau sin alfa ditambah beta itu sama dengan sin cos dikurang cosin gitu ya. Oke. Mudah-mudahan kita bisa mulai mengingatnya perlahan-lahan. Oke, di sini ada sebuah contoh soal tentang cos ya. Tentukan nilai dari yang A cos 15 derajat dan yang B cos 75 derajat. Yang A bisa kita kerjakan di sini. Karena kita sedang belajar rumus jumlah dan selisih, maka kita arahkan 15 ini dalam bentuk penjumlahan atau selisih atau pengurangan gitu ya. Kita bisa ubah menjadi cos 15 itu sama dengan, usahakan menggunakan sudut istimewa ya, 30, 45, 60, 90 atau 0 ya, supaya memudahkan kita mencari nilainya. Oke, 15 itu sama dengan 45 derajat dikurang berapa? Dikurang 30 derajat ya. Oke, sama dengan, ini rumus apa? Ini adalah rumus selisih kosinus ya. Lihat tandanya nih, ada tanda kurang maka rumus selisih namanya. Oke, menjadi rumus selisih apa tadi? Nah, di sini ada dituliskan rumus selisih tadi, cinta orang sejenis ya, cos sin, hanya saja tandanya kebalikan gitu ya. Oke, kita tuliskan cos sin, cos tuh. Kemudian tanda yang berubah ya, negatif jadi positif, sin. Oke, sampai di sini kita bisa mengubahnya, mencari nilai sudut istimewa ya, mencari nilai dengan sudut istimewa. Cos 45 itu sama dengan berapa? Setengah akar 2 ya. Cos 30 itu sama dengan setengah akar 3. Kemudian sin 45 ya, sin 45 itu sama dengan setengah akar 2. Oke, selanjutnya sin 30. Sin 30 berapa? Sin 30 adalah setengah. Oke, sampai di sini kita bisa operasikan. Ini kan kali ya. Setengah akar 2 dikali setengah akar 3 itu sama dengan setengah kali setengah seperempat ya. Akar 2 dikali akar 3 adalah akar 6. Kemudian ditambah setengah kali setengah seperempat. Kemudian kali akar 2. Sampai di sini kita bisa memfaktorkan atau mengeluarkan seperempatnya ya. Kita bentuk dalam pemfaktoran. Seperempat itu sama dengan akar 6 ditambah dengan ini ya, akar 2. Oke, jadi cos 15 derajat itu sama dengan seperempat dikali akar 6 tambah akar 2. Kita lanjutkan yang B dengan cara yang sama, bisa kita kerjakan di sini. Cos 75 derajat itu sama dengan, kita rubah dalam bentuk penjumlahan ya, yaitu sama dengan cos 45 derajat ditambah dengan 30 derajat. Oke, ini merupakan rumus jumlah kosinus yang di atas ini, yaitu cos sin, tandanya kita balik saja. Oke, sama dengan cos 45 derajat cos 30 derajat, tanda dibalik ya, tambah menjadi negatif sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Oke, sampai di sini kita bisa menggunakan nilai sudut istimewa. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Cos 30 adalah setengah akar 3. Dikurang sin 45 adalah setengah akar 2. Sin 30 adalah setengah. Oke, sampai di sini bisa kita sederhanakan lagi ya, seperti cara yang di sebelah, yaitu setengah kali setengah adalah seperempat, akar 2 kali akar 3 adalah akar 6, dikurang setengah kali setengah adalah seperempat kali akar 2. Oke, ini bisa kita faktorkan menjadi seperempat dalam kurung akar 6 kurang akar 2. Oke, ini cara untuk menyelesaikan rumus jumlah dan selisih 2 sudut. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Tentukan nilai dari sin 15 derajat dan sin 75 derajat ya. Oke, kalau tadi yang cos, sekarang yang sin.
Oke, kita kerjakan di sini yang A. Sin 15 derajat itu bisa kita tulis sama dengan sin berapa? Itu sin 45 dikurang 30 derajat. Kemudian sama dengan sin ya, rumus sin ada di atas ini itu tidak sejenis, artinya sin cos kosin acak ya. Oke, kita tuliskan sin 45 sin cos 30, tandain tetap ya. Di sini kurang maka tetap kurang. Sin cos kosin ya, cos 45 derajat sin 30 derajat. Oke, sampai di sini kita bisa menggunakan rumus istimewa. Sin 45 adalah setengah akar 2, cos 30 adalah setengah akar 3 dikurang cos 45 adalah setengah akar 2, kemudian sin 30 adalah setengah. Oke, sampai di sini kita bisa sederhanakan. Setengah kali setengah seperempat, akar 2 kali akar 3 akar 6 dikurang seperempat akar 2 sama dengan seperempat akar 6 kurang akar 2. Oke, yang B kita kerjakan sini. Sin 75 itu sama dengan sin 45 derajat tambah dengan 30 derajat. Oke, rumus sin itu apa? Sin cos kosin ya, dengan tanda tetap. Sin 45 derajat sin cos ya, sin cos 30 derajat tambah cos 45 derajat ini sin 30 derajat. Oke, ini sama dengan sin 45 adalah setengah akar 2, cos 30 adalah setengah akar 3, kemudian ditambah cos 45 adalah setengah akar 2, sin 30 adalah setengah sama dengan seperempat akar 6 ditambah dengan seperempat akar 2, itu sama dengan seperempat dalam kurung akar 6 ditambah dengan akar 2. Oke, cukup sampai di sini pembahasan kali ini, dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe video ini.